Siarkan langsung. Saya silakan kepada hamba yang Bapak dari Ujian Turi. Saya persilakan persembahan pujian dari seluruh jemaat GKI Indonesia Bima. Waktu dan tempat persembahan. Bali ya.
Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Coba dikasihi buka oleh Tuhan, Facebook Alfred Tololi. terlebih Buka keluarga Facebook. besar yang berdoa. Oh, Sebelum kita ini mendengarkan Bali nonton. firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang rencananya selalu indah dalam kehidupan kami. Sekalipun selama hidup di dunia ini memang berbagai suka dan duka dan berbagai liku-liku kehidupan yang kami alami dan hadapi, tetapi Allah yang penuh belas kasihan senantiasa memelihara, menopang, menghibur, menolong, dan memberikan kami kekuatan. Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana adanya saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Dalam segala keadaan apapun yang kami alami, bahkan di saat kami berduka, Engkau Yesus, Roh Kudus, memberikan penghiburan, kesabaran, ketabahan, dan kekuatan. Karena kami tahu bahwa rencana Allah begitu indah dalam kehidupan kami semua. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Firman-Mu lah yang menuntun kami, Firman-Mu lah yang memberkati kami, Firman-Mu lah yang menghibur kami. Mari Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Ya, Shalom. Apa yang kita saksikan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kedaulatan dari Tuhan. Bahwa setiap langkah-langkah kehidupan kita, Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang menetapkannya. Orang tua kekasih kita, Opa Mulia Hadi Susanto, dalam perjalanan hidupnya selama di dunia ini, selalu mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Dan oleh ketetapan Tuhan, pada tanggal 19 Oktober 2020, dipanggil oleh Bapa di surga dalam damai sejahtera. Biar dilihat ke Memang depan. secara Ini manusia, siaran langsung. keluarga besar dan kita semua berduka cita. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita tidak larut dalam kedukaan. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya, yaitu kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, yang telah rela mati di kayu salib,
dikubur, dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun yang meninggal di dalam Yesus bangkit sebagaimana Yesus bangkit. Tema firman Tuhan dalam ibadah pemberangkatan jenazah saat ini, kasih yang tidak terpisahkan. Sekali lagi, kasih yang tidak terpisahkan. Yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Roma, bahwa memang dalam perjalanan hidup kita di dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak ancaman. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Tema tadi, kasih yang tidak terpisahkan. Kasih yang tidak terpisahkan adalah kasih Allah yang lebih kuat daripada dosa. Kasih yang dari Allah adalah kasih yang lebih kuat daripada kematian. Kasih yang dari Allah adalah kasih yang lebih kuat daripada maut. Tinggal sebentar lagi, keluarga besar menyaksikan jasad hambanya, Opa Mulia Hadi Susanto. Dan sebentar lagi, peti jenazah akan ditutup. Dan tidak lagi melihat secara fisik. Tetapi Allah mengasihi orang tua kita ini. Bukan hanya selagi hidup, tetapi sampai kepada kekekalan. Karena memang maut tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Maut tidak bisa memisahkan orang tua kita ini dari Allah. Dia bangkit. Kasih yang tidak berkesudahan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, mengapa disebut kasih yang tidak terpisahkan ini? Kasih dari Allah ini. Karena kasih Allah itu membenarkan kita. Karena semua orang tidak ada yang benar. Semuanya telah berdosa. Semuanya telah melanggar. Semuanya telah melakukan kesalahan. Sebagaimana di dalam Roma pasal 3 yang saya mau bacakan untuk kita. Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Opa kekasih kita adalah orang yang berdosa. Saya adalah orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang yang berdosa, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Tetapi kita sangat bersyukur kita memiliki Allah yang mengasihi kita. Di mana dikatakan tadi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Orang tua kekasih kita telah dibenarkan oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 4 ayat 25. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia diserahkan mati di kayu salib. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Karena pelanggaran kita, dosa kita telah ditanggung. Dan dia bangkit membenarkan kita. Kita bersyukur. Selain oleh karena kasih Allah yang membenarkan kita, maka dikatakan di sana, kita memperoleh damai ketika kita dibenarkan oleh Tuhan. Dalam Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Orang tua kekasih kita ini telah memperoleh damai sejahtera yang dari Allah. Karena dibenarkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan, kita diselamatkan bukan karena usaha dan perbuatan baik yang kita lakukan. Kita sudah mendengarkan bagaimana kesaksian-kesaksian tentang orang tua kita selagi hidup. Bagaimana kasihnya, kepeduliannya kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Kenapa orang tua kita ini melakukan hal itu? Karena dia telah menghayati akan kasih Allah yang telah memberikan pengampunan kepada hambanya, yang telah membenarkan hambanya, di mana Yesus Kristus telah mengorbankan nyawanya bagi keselamatan kita, bagi keselamatan opa kekasih kita. Sehingga opa kita membuktikan sebagaimana aku telah mengalami kasih dari Allah, yaitu kasih yang tak terhingga, kasih yang tak ternilai. Maka selagi aku hidup, aku mau menunjukkan bagaimana aku hidup di dalam kasih. Baik dalam keluarga, maupun juga di dalam pelayanan-pelayanan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Selain kita dibenarkan oleh karena kasih Allah, maka kita juga diberi pengampunan. Dalam Roma pasal 4 ayat 6 sampai 8 dikatakan demikian. Roma pasal 4 ayat 6 sampai 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Opa kekasih kita adalah orang yang berbahagia. Karena Tuhan memberikan pengampunan yang menutupi segala dosa kita. Segala cacat celah kita telah ditanggungnya. Dan itu tidak diperhitungkan. Betapa bahagia Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih yang tidak terpisahkan. Bagaimana Tuhan senantiasa setia menolong akan hambanya dan juga kita sekalian. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Opa Mulia Hadi Susanto, sejak Tuhan panggil, tidak lagi memanggil nama anak-anaknya, memberi nasihat, memberikan teguran-teguran sebagai bukti kasihnya kepada anak-anaknya. Ya. Tetapi keluarga besar selalu dikasihi oleh Allah. Amin. Kasih yang tidak terpisahkan. Memang dengan orang tua kekasih kita, Opa Mulia Susanto, Tuhan sudah panggil. Secara manusia memang merasa kehilangan. Tetapi ada Allah yang mengasihi Opa kita. Ada Allah yang mengasihi semua keluarga besar. Yaitu dengan kasih yang kekal. Dengan kasih yang tidak terpisahkan. Betapa tinggi, lebar, dalamnya, panjangnya akan kasih Allah itu. Yang memberikan keselamatan, yang memberikan pengampunan kepada kita. Kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka hendaklah kita saling mengasihi.
Dengan dipanggilnya opa kekasih kita berdoa supaya semua anak-anak, menantu dan cucu-cucu semakin mengasihi Tuhan. Dan juga semakin mengasihi antara satu dengan yang lain. Dan ada Bapa di surga yang selalu mengasihi keluarga, mengasihi semua Bapak Ibu Saudara. Inilah yang menjadi penghiburan bagi kita sekalian. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Adakah kita benar-benar menghayati akan kasih Allah yang tidak terpisahkan ini? Bahwa maut dan kematian pun tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Dan kalaupun orang tua kita dipanggil oleh Tuhan, tapi kasih Allah terus berlangsung dalam kehidupan semua keturunan opa kekasih kita. Tetap setia di dalam mengikut Tuhan dan tetap saling mengasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang kekal Tuhan taruhkan di dalam setiap kehidupan kita sekalian. Setiap saya telepon orang tua ini, maka dia juga berkata, bagaimana dengan Opung? Dia juga selalu tanya orang tua saya. Tidak pernah lupa menunjukkan kasih kepedulian dari orang tua ini. Dan saya tidak bisa melupakannya. Betapa ajaib Tuhan memakai hambanya, mewujudkan kasih yang dari Tuhan melalui hidupnya kepada kita semua, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan, dan bahkan kepada banyak orang. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Jadi, kalaupun peti jenazah akan ditutup, tetapi kasih Allah terus melimpah dalam kehidupan keluarga besar, dan kasih Allah menyertai hambanya sampai kepada kekekalan. Kasih yang tidak terpisahkan adalah kasih Allah yang lebih kuat daripada dosa, yang lebih kuat daripada maut, sehingga maut pun, kematian pun tidak bisa memisahkan kita dari Allah, dari kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena kami telah mengalami kasih yang tidak terpisahkan, yaitu kasih Allah yang begitu kuat daripada dosa dan juga daripada maut. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah, termasuk orang tua kekasih kami yang telah dipanggil oleh Tuhan. Maut kematian tidak bisa memisahkannya dari kasih Allah, dan kami percaya Dia pasti panggil. Dan bagi semua keluarga yang telah ditinggalkan opa kekasih kami, kasih yang tidak terpisahkan dari Allah itu juga melimpah dalam kehidupan keluarga besar. Dengan dipanggilnya orang tua kekasih kami, maka keluarga besar pun semakin mengasihi Tuhan dan juga semakin mengasihi sebagai saudara-saudara, mengikuti teladan yang indah yang baik dari orang tua kekasih kami. Saling mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami, dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah memperdamaikan kami sekalian. Dan kalau sebentar peti jenazah akan ditutup dan akan diberangkatkan menuju tempat pemakaman, kami percaya penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, sehingga semuanya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik Bapak Ibu Saudara sidang pergabungan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melangkah kepada acara berikutnya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari seluruh keluarga besar daripada opa yang terkasih, berduka pada seluruh keluarga. Saya persilakan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya akan membacakan biografi Bapak William di sini. Bapak lahir di Bima pada tanggal 3 November 1935, adalah anak kelima dan 7 bersaudara dari pasangan Lim Asia dan Naomi Amina, dan diberi nama Lim Mikui Mulia Haris satu. Bapak menghabiskan masa kecilnya di Penanaga Masa. Pendidikannya dilalui di Surabaya dan Makassar. Tuhan mempertemukan dengan tulang rusuknya Mama Esther itu dan dikaruniai 9 anak. Delapan laki-laki dan 1 perempuan, dan dikaruniai 23 cucu, 5 cicit, dan 8 anak angkat. Apa menjadi contoh teladan bagi kami anak-anak. Sebagai sosok ayah yang tegas, disiplin, bertanggung jawab, dan sangat mencintai Tuhan. Bapak sedang menasihati kami untuk selalu takut akan Tuhan.
jangan diam orang. Bapak juga menekankan untuk lebih baik memberi daripada menerima. Semasa hidupnya Bapak banyak membantu anak dan gereja-gereja yang membutuhkan bantuan khususnya di kalangan GKI dan gereja lainnya. Kepeduliannya terhadap masyarakat kecil dan tetangga sekitar membuat Bapak dikenal dan dicintai masyarakat Bukaliman. Hingga akhirnya Bapak mau menghadirkan masa depan yang baik. Setiap hari dan tahun Bapak dan Bapak kami anak menanggung terdidik selalu berkumpul kembali untuk merayakan bersama. Hal tersebut menjadi salah satu kebahagiaan Bapak ketika melihat kami semua bisa hadir dalam keadaan sehat. Kami anak-anaknya merasa berbuat sesuatu untuk membahagiakan kami. Apalagi semasa hidupnya tidak perlu sangat untuk merawat Bapak karena Bapak pergi dalam keadaan sehat. Pada tanggal 19 Oktober 2020, tepatnya pukul 19.13 WIB di rumah sakit Siloam Denpasar, Bapak telah kami pulang ke rumah Bapak di surga dalam usia 86 tahun. Terima kasih Bapak. Bapak sudah mendidik dan membesarkan kami anak-anak sehingga kami boleh berhasil sampai hari ini. Terima kasih Bapak yang tidak pernah lelah berdoa untuk kami. Selamat jalan Bapak. Sampai bertemu di Yerusalem yang baru. Amen. Amin. Shalom. Selamat siang. Saya atas nama keluarga Bapak Muli Haji Susanto almarhum mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang GKI Kota Bima, Bapak Dimon Sianturi, beserta para staf dan para hamba Tuhan di sebelah Sumbawa, Lombok, dan Bali, dan Bapak Chandrali dari Jakarta, dan Bapak Samuel Ginting dari Jakarta, dan seluruh sidang jemaat GKI yang kami kasihi, keluarga besar kami, para sahabat dan teman-teman yang telah membantu, yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Kami tidak dapat membalas, tapi Tuhan Yesus membalasnya. Amin. Selanjutnya, sekalian,